Oke, selamat datang kembali pada eh, channel saya, yaitu mengenai jaringan komputer. Ya, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai paket tracer, yaitu identifikasi MAC dan IP address. Ini merupakan instruksi version, kemudian objektifnya kita ada dua part. Nah, ya, ada dua part di mana ada dua part di mana part pertama gather video information for local network communications, kemudian yang kedua untuk meremote network communication. Jadi di sini kita ada simulasi, ya kita menggunakan mode simulasi supaya kalau ping dari antar PC atau antar komputer itu akan terlihat. Mereka kedua PC atau laptop itu akan mengirimkan sebuah file. Tuh. Background instruction part 1, kemudian step. Oke, kita bisa langsung mulai saja. Kita bisa langsung mulai. Seperti biasa, kita menggunakan paket tracer. Membuka file, kita tunggu loading. Oke, kita udah ada di file ini. Kita tulis email, tapi ini tidak usah. Tapi kalau kalian menulis juga tidak apa-apa. Oke, pada tampilan layar saya ini merupakan lampiran Cisco Packet Tracer yang dimana topologi atau jaringan dari router switch sudah tersambung menggunakan kabel juga, yaitu kabel ini, kabel straight through, kemudian kabel copper crossover, kemudian juga ada serial DTE. Ini wireless ya, access point antar laptop. Oke, kemudian pada perintah kali ini diminta untuk klik oke, ini dulu step 1 dulu. PDU information as a packet travels from, jadi kita diminta untuk ping ya kan, mengirimkan file istilahnya gitu dari 172.315 ke 172.312, dimana nanti kita klik 172 kan dari sini ke sini ya kan, kita open command prompt dan melakukan ping. Oke, kita bisa langsung saja melakukannya. Jadi kita bisa klik dan oke, kita bisa klik 315. Ini kita klik, kita desktop command prompt, kita lakukan ping 172 berarti 16 315 16315. Oke, ping 172 16315 ya. Kemudian kita langsung saja. Ini belum ada ilustrasinya karena kita belum memakai mode simulasi, kita masih real time. Ya, untuk itu kita akan ubah dulu agar bisa tertampil atau ditayangkan ya, istilahnya begitu. Kita lihat simulation dan kita apply. Oke, kita coba lagi lakukan pinging, ping 172 16.31.5. Oke, kita lihat. Oke, di sini sudah jalan atau loading ya. Di sini kita bisa lihat event list. Di situ yang terjadi itu apa? Yang ternyata yang terjadi ini mereply ya kan. Tuh. Kita coba ini.
dia tidak terbaca. Coba lagi ya. Nah, coba lagi. Tes. Ping 172.16.31.2. Oh salah ya, tadi ya saya ngeping 5 ya, ping dirinya sendiri berarti 2 harusnya 2. Nah, enter bedanya. Oke. Nah di sini nanti dia akan pindah kan. Nah, melakukan transfer. Jadi ini switch hub, kemudian kembali lagi apakah ada? Oke, kita ada nih ping nih. Jadi di sini kita balikkan lagi di sini. Oke, di sini bukan. Oke, konfirmasi. Lakukan lagi, kita cek lagi ulang sampai pada tahap dimana sudah terreply kan, terreply dari 315. Terus selesai. Ini selesai ya. Oke, benar udah selesai. Oke, kali ini selesai. Oke, berhasil ya, ini ping statics for ini 312 package send 4 tersend 4 dan diterima 4, gagal 0 atau tidak ada yang gagal. Dimana kita selanjutnya kita melihat dari PDU dan OSI model dan outbound PDU layers. Nah, dimana itu kita bisa lihat di sini guys. Kita bisa lihat dari sini. Nah, dari sini akan terlihat destination MAC address, yaitu ini dia 00C 85CC 1DA7, dan selanjutnya ada source MAC address. Source MAC address itu dari ini 00C 85. Short MAC address itu dari IDA7 ke ini 00DO G311C788. Di sini juga ada ini bisa kita geser view previous event. Oke, view previous event. Ini ada ini 315 itu merupakan source IP address. Source IP address dan destination IP address itu ada di 312. Ini destination. Ini ada source. Di atas ini ada keterangan. Itu. Oke, add device-nya juga 315. Oke, kemudian kita lihat source IP versi dari 315 tuh IP-nya 315, IP tujuannya 312 itu IP versi 4 ya teman-teman. Jadi di sini terus IP version 4 semua gitu. Ini ada inbound, ini ada outbound. Outbound. Ini source destination IP. Ini ada source IP, ini outbound-nya. Kemudian oke. Kita lihat. Oke. Ini ada inbound juga di sini. IP version 4 atau IP version 4. Oh, 4. Oke, selanjutnya kita udah bisa lihat inbound, outbound. Di sini sama. Kita bisa lihat dari yang awal tadi. Nih. Ini outbound, ini ada inbound juga. Sampai sini pastinya juga berbeda. Karena ada diterima di
dibaca lagi oleh hub. Oke, begitu. Di sini kita bisa lihat inbound, outbound, PDO detail. Sini saya jelaskan tadi. Sini juga ada source IP, destination IP, dan yang sudah saya katakan tadi. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita mengulangi langkah 1 pada step 1. Oke, mengulangi step 1 pada langkah 1 yang dimana nanti kita akan ping 172 dari 172 16312 dari 172 16313 dan 172 16314 dari 172 16315. Oke, ini kita akan mengulangi langkah yang sama. Oke, langkah yang sama dari ini. Oke, selanjutnya kita ping dari ini ya, 313 mana? Ini 313. 313 kita desktop command prompt, kita lakukan ping 172 titik 16 titik 31 titik 2. Oke, 172 16 31 2 dari 313 ya. Benar ya. Oke, kita bisa langsung saja play. Kita view previews. Bisa tidak ini? Oh, kita harus clear dulu ya berarti. Oke. Sebentar, kita coba ping lagi. Ping 172 titik 16 titik 31 titik 2. Oke. Nah, ini sini ada nih. Oke. Dari sini ke hub. Nah, kita bisa lihat ke hub. Nah, di hub nanti itu ada proses 2, yaitu ada 312. Cek ada nggak nih yang mau dicari. Kita cek lagi. Kalau tidak ada, yang dicari tidak ada, akan melakukan respon atau tidak akan melakukan respon. Tuh, sesuai gambar yang tadi ya, Pak. Oke. Ini masih loading ya kan. Mengirimkan nanti ini akan ke sini dan ke sini. Ke 32 dan ke switch ya, seperti biasa. Oke, di switch tidak ada, tolak. Nah, di sini ada nih 312. Oke. Kita terima nih laporannya bahwa ada di 313. Di switch tidak ada. Begitu. Oke. Semangat ya. Nih. Oke. Oke, ini akan selesai, akan satu kali langkah lagi dan selesai. Oke, selesai. Kita berhasil melakukan ping dan simulasi juga. Oke, di sini seperti biasa kita bisa melihat ini ada last device ya, last device terakhir yang dihubungi. Ini ada info aja. Source IP, destination, terus data variable, and ini kita lihat di OC ya, ini destination-nya ini, source-nya ini, dan add device-nya dari 313. Oke. Seperti yang awal tadi. Ini ada IP the source layer 3, IP-nya ini, terus ada IP destination juga. Di sini ada IP destination, itu IP tujuan ya 312, tapi source-nya 3 dari ya, 1 dari. Oke.
Selanjutnya kita akan lakukan lagi, namun pada 315. Nah, ini pada 315. Oke, pada 315 kita lakukan ping 172.16.31.4. 172.16.314. Oke, kita coba. Oke, kita akan coba ping. Nih, jangan siap-siap dia. Dia akan coba ini ke 4 ya. Nah, di sini. Oh, 4, ada 4 nih. Lakukan laporan. Balik lagi. Terus akan ada back lagi nih. Akan ada back lagi nih. Nah, karena belum selesai, di replay lagi. Apakah ada? Kemudian melakukan replay ulang sebanyak 4 kali. Tuh. Sebanyak 4 kali, lalu selesai. Oke, di sini replay berhasil sebanyak 4 kali. Tidak ada yang gagal dan 4-4-nya berhasil. Oke, dan juga yang hal yang sama yaitu kita bisa melihat pada di sini outbound inbound ya, ini ada 315. Outbound inbound dan outbound. Out itu keluar, inbound itu. Kemudian by the information for remote network communication, untuk remote ya. Tapi ini juga sama, tapi kita akan ping melewati router. Nah, dimana kita dari router tuh nanti kita akan ke laptop. Laptop itu kan mereka koneksinya melalui tanpa kabel, ya, kabel wireless ya istilahnya. Kita akan coba ke laptopnya. Kita klik 315 dan kita open command prompt. Oke ya. Ini kita klik ya, oke, 315. Dan open command prompt di mana nanti ping 10 oke. 10 kita akan ping atau melakukan komen di 315 ya. Kita bisa lihat nih tadi. Oke, kita harus clear dulu. Oke, kita ulangi ya karena saya ulangi. Ini aneh ya, timer ya kan berarti full. Ping 10 2. Oke, berhasil. Berhasil nih. Oke, kita lihat, kita ping ini mana 10.2 itu dari sini laptop. Ini akan ke broadcast semua nih dari sini karena ada banyak jalan dan paket itu nggak tahu nih, kita harus tebak-tebak dari paket itu. Jadi kita tes satu-satu, kita lewat access point. Kemudian ini akan ke broadcast 2. Nah, di sini ada tidak? Oh, ternyata di sini dan di sini tidak ada. Kita balikan lagi, kita balikan. Ini akan balik, ini juga balik. Ini oke, balik lagi, kita broadcast lagi. Dimana kita juga bisa lihat dari sini sudah berapa kali dia reply ping. Baru sekali. Oke, ini agak lama. Oke, aku percepat. Oke, rasa tinggal sekali lagi kali ping ya. Oke, selesai. Itu sudah selesai dan ternyata hasilnya adalah berhasil 4 receive, 4 paket dan gagal 0, alias semua terreceive, terkirim dan diterima dan di notice ya kan, tidak ada yang gagal. Kemudian kita bisa lihat destination MAC address pada outbound PDO layer. Kita coba cek lagi karena ini kan melewati router ya kan.
lihat dari router. Oke, dari router ini kita dapat melihat ada ini C788 itu source MAC address-nya. OODO C788. Kemudian 788, terus kita lihat lagi ya. Dari awal nah ini dia, ini namanya destination. Destination-nya mau kemana nih? Destination-nya mau ke M741A 741A ODO apa ya? BA8E, bener kan? Itu source IP address. Source IP address kita bisa lihat. Nah ini source IP address. Nah ini di atas juga ada nih. Source IP address itu 172.16.315, betul. Destination-nya kepada laptop dengan IP 10.10.2 dan device-nya kita ping itu dari mana? Dari 315 atau alias PC ini, PC 315. Jadi source-nya ya sesuai source. Itu easy bukan? Easy. Jadi kita bisa melihat, menangani dan sekaligus mempelajari pada OSI model input dan output, di mana input dan output itu ada semua penjelasan atau yang tertera ketika si laptop atau si PC itu saling broadcasting ya. Ini kita lihat, ini ada time waktu dari 10.10.2 dari 315 itu kan ke switch 1, apakah benar? Ya benar, switch 1. Di mana switch 1 itu sebentar ya. Di mana switch 1 akan sampai ke layer 3, yaitu layer IP, destination IP dan message, tipe message-nya ya, layer 3, layer 1, 2, 3. Oke. Dan seterusnya sampai dia berhasil menemukan dan berhasil menaruh MAC dan IP, jadi meninggalkan melalui gerbang lah istilahnya begitu, meninggalkan petunjuk. Jadi kalau misalkan ini tidak ada, di sini tidak ada IP-nya, misalkan dicantumkan gitu. Saya clear karena ini sudah selesai. Selanjutnya jika teman-teman lihat, kalau kalian lihat di dalam paket tracer itu kan ada activity ya. Nah activity ini ada reflect question. Kita bisa bahas satu-satu, yaitu where the different types of cables media used to connect device. Yes, beda-beda karena ada copper, fiber, dan wireless yang saya jelaskan tadi. Nih, copper, fiber, dan wireless. Ini juga ada copper, kabel wireless, terus ada straight juga, copper straight, fiber. Tuh. Okay. Did the cable change the handling of the PDO in any way? Wait ya. In any way? No. Apakah kabel change handling PDO pada setiap way? Dari setiap langkah? Anyway? Tidak. Did the hub lose any of the information that it received? Jawabannya tidak. Itu semua lanjut dari sampai 4 sampai 20, dan itu semua gampang karena itu ada pada saat kita mencoba tadi ya. Seperti contohnya saya ambil aja AM13. Every time that the PDO was sent between the 10 network and the 172 network, there was a point where the MAC address suddenly changed. Where did that occur? It occur at the router. Jadi it occur itu di router. Jadi ketika mengirimkan di antara 10 network atau 10 jaringan dan the 172 network dan 172 jaringan, there was a point. Jadi ada point di mana MAC address-nya itu change, berubah. Jadi apa ya? Seketika mengirimkan MAC ya, mengirimkan ini aku pengen
ngeping ini, kemudian itu pasti akan suddenly change. Nah, MAC address itu change itu pada router, pada saat di router, it occurred at the router. Jadi gambarannya gitu. Ini salah satu yang saya jawab nomor 13. Lebihnya kalian bisa mencoba untuk menjawab pada saat tadi tes atau tutor yang saya contoh. Jadi sekian untuk tutor kali ini, yaitu tutor mengenai packet tracer, identify MAC and IP address. Dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.